Seorang gadis menginjak genangan air hujan dan tanpa diduga, ia justru melakukan perjalanan waktu ke masa lampau. Bingung, ia bertanya pada orang-orang di sekitarnya, ini sedang syuting film ya. Tapi ternyata, ia malah dianggap sebagai wanita iblis. Masih mengira ini bagian dari film, ia mencoba menyentuh pedang dan malah melukai dirinya sendiri. Saat itulah ia sadar bahwa semua ini nyata. Saat hampir kehilangan nyawa, ia teringat pernah menonton drama zaman kuno dan menduga ini adalah upacara meminta hujan. Ia pun berteriak, aku adalah peri hujan yang kalian minta. Seorang menteri tua langsung mengikutinya dan mengajak semua orang memohon hujan. Para pejabat istana, bahkan sang raja, ikut berdoa. Namun saat mereka membuka mata, gadis itu diam-diam melarikan diri, menyamar sebagai Kasim, dan berhasil lolos. Sialnya di tengah jalan ponselnya terjatuh. Saat hendak diambil, ia tertangkap penjaga dan dibawa ke hadapan raja. Raja marah karena merasa dipermainkan, tapi tidak langsung menghukumnya karena menemukan alat aneh yang menampilkan hujan. Gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa itu hanya aplikasi perakiraan cuaca. Kemudian gadis itu berkata bahwa ia berasal dari masa depan dan tahu segalanya. Raja tak percaya dan mengangkat pedangnya, tapi gadis itu berteriak bahwa ia pandai berhitung. Tertarik, raja memberinya soal matematika sulit yang tak bisa dipecahkan selama bertahun-tahun dan memberinya waktu 7 hari. Namun gadis itu segera menyadari bahwa soal itu hanyalah teorema Pythagoras dan langsung menyelesaikannya dalam hitungan detik. Raja terkejut dan menjadikannya guru berhitung, padahal ia hanya siswi SMA kelas 3 biasa. Tapi karena perjalanan waktu ini, ia justru menjadi guru matematika sang raja. Sebagai langkah awal, ia mengajarkan tabel perkalian lewat permainan tebak-tebakan. Jika salah, kena tampar. Kasihan, raja baru mulai belajar sudah kena tampar-tampar. Metode itu ternyata efektif. Demi menghindari tamparan, raja menulis rumus di telapak tangannya dan diam-diam menghafalkannya. Bahkan saat rapat kerajaan, mereka pun beradu cepat dalam berhitung. Tapi gadis itu tetap menang dan membuat sang raja kesal. Saat makan malam, raja ingin membalas dendam dan pura-pura menyuapinya, tapi malah memakannya sendiri. Gadis itu kesal lalu membalas dengan menyajikan semangkuk makanan instan super pedas. Raja langsung ketagihan, tapi keesokan harinya perutnya bermasalah. Tabib istana tak tahu penyebabnya dan mengira raja terkena kutukan, bahkan menempelkan jimat. Gadis itu lalu memberitahu bahwa itu hanya efek makanan pedas. Raja pun sadar bahwa gadis itu juga ahli pengobatan. Akhirnya, raja memintanya mengajari para tabib di rumah sakit istana. Gadis itu tidak menyangka pengetahuan biologinya yang sederhana mampu membuat para tabib kagum. Bahkan, mereka menerbitkan buku pengobatan. Ia juga menjelaskan dasar tumbuhan kepada sang raja, yang akhirnya menghasilkan buku pertanian. Hubungan mereka pun semakin akrab, hampir tak terpisahkan sepanjang hari.